Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok 1 akan membawakan PPT yang berjudul Pebisnis Liam Sing T. Sebelum itu, saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Nedi Bagar Fazatswina, lalu Dan saya Niken Ayu Mariana Dwi. Saya Rini Bermatasari. Saya Stephen Gibran Nugraha. Lalu masuk ke bagian perkenalan Liam Sing T. Liam Sing T lahir di Fujian, Tiongkok pada tahun 1893. Lalu beliau meninggal di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1956. Liam Sing T adalah pendiri PT HM Sempurna, sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia. Dia adalah generasi pertama dari keluarga Sempurna. Ayahnya dari Aga Sempurna dan kakeknya dari Putra Sempurna. Lalu sejarah Liam Sing T. Liam Sing T adalah seorang imigran dari sebuah keluarga miskin di Provinsi Fujian di Tiongkok. Dia datang ke Indonesia pada tahun 1898 bersama kakak perempuan dan ayahnya. Tak lama setelah tiba di Indonesia, ayahnya meninggal dunia. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, melanjutkan pemaparan dari teman saya yang sebelumnya. Sebelum meninggal, Liam Sing T dititipkan di sebuah keluarga Tionghoa di Bojonegoro. Di keluarga Tionghoa tersebut, Liam Sing T menerima pelajaran tentang keuangan. Hingga umur 11 tahun, Lim diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, Liam Sing T hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya, Jakarta. Dengan cara melompat masuk pada malam buta, Liam Sing T pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh tanpa istirahat sekalipun. Di situ dia belajar meracik tembakau yang kemudian dijual di stasiun kereta api. Untuk awal karirnya, tak lama setelah menikah dengan Sim Chiang Neo pada tahun 1912, Liam Sing T mendapatkan pekerjaannya sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ, Lim memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun tidak lama kemudian, Lim berhenti dari pekerjaan itu dan menyewa sebuah warung kecil di Jalan Centian di Surabaya Lama. Di warung tersebut, Lim bersama istrinya berjualan bahan makanan kecil, sedangkan Liam Sing T berusaha berjualan rokok racikannya sendiri. Usaha ini sempat maju ketika jalan raya di depan rumah dilebarkan, sehingga jalanan menjadi ramai dan pelanggan meningkat. Tetapi perkembangan pertama ini langsung dihantam oleh pukulan pertama. Gubuk tempat tinggal keluarga muda ini terbakar. Saya akan melanjutkan. Kemudian ternyata datang kesempatan kedua, sebuah perusahaan tembakau bangkrut dan Liam Sing T ditawari untuk membeli unit usaha itu dengan harga murah, tetapi harus dilunasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Liam Sing T merasa beruntung sekali karena kesempatan yang tak mungkin muncul lagi itu berhasil diraihnya. Karena diam istrinya menabung pada salah satu tiang bambu rumahnya. Di unit usaha inilah Liam Sing T berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat andal. Di sini suami istri yang kemudian dikaruniai 2 putra dan 3 putri ini melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa menggunakan mesin pelinting sederhana. Tampaknya pasangan ini tidak puas dengan keadaan tersebut dan bertekad untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar lagi. Langkah pertamanya adalah membentuk badan hukum dengan nama Handelsmaatschapppij Liam Sing T pada tahun 1913 yang di kemudian hari diubah menjadi Handelsmaatschapppij Sampurna dan setelah Perang Dunia Kedua berubah lagi menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek dagang seperti di Samsu 123 720 678 dan Jangan Lawan
Semua merek itu ditunjukkan untuk beragam segmen pasar, tetapi andalan adalah Jisamsu yang membidik segmen pasar premium dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Selanjutnya, menjelang pendudukan Jepang, perusahaan ini sudah memiliki 1.300 orang karyawan, bekerja 2 shift, dengan produksi lebih dari 3 juta batang rokok per minggu. Pabriknya semakin besar dan pasarnya semakin kukuh, khususnya untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun pada tahun 1942, Jepang mendarat di Surabaya, dan dalam waktu kurang dari 6 jam, Sengki ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Sementara keluarganya lari dalam persembunyian. Tak diketahui kemana larinya harta milik keluarga dan perusahaan. Tetapi yang pasti setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, harta Lim Singti yang masih tersisa tak lebih dari keluarganya sendiri dan merek dagang Jisamsu. Lim Singti kembali memulai usahanya dan kembali mengusung merek Jisamsu ke pasar. Perlahan tapi pasti usahanya kembali berkembang. Kapasitas produksinya semakin baik dan pasar mulai kembali berhasil dikuasainya. Tetapi hambatan kembali muncul, kali ini dari iklim politik berupa suburnya perkembangan ideologi komunisme yang berhasil memutuskan hubungan kekeluargaan yang selama ini berhasil dirintisnya dengan para karyawannya. Sedemikian dahsyat penyusupan komunisme di dalam pabriknya, sehingga yang sedikit tak bisa mengunjungi pabriknya untuk menyapa para karyawannya. Hingga ajal menjemputnya, Lim Singti meninggal pada tahun 1956. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pebisnis Liam Sengti. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.